Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy? Pasti happy dong sahabat Bob ya. Kita menang tadi pagi, bagaimana sahabat Bob? Nonton dong ya. Dini hari jam 2.45 Inter mengalahkan Verona 1-0 sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Happy dong ya. Pasti dong ya, sahabat Bob. Ya, ini pertandingan yang sangat menarik ya, karena ini Verona ini kan di zona degradasi ya. Pasti nggak akan mudah melawan tim-tim yang berjuang untuk bertahan di Serie A, dan Inter membuktikan diri bahwa mereka bisa melalui ujian tersebut ya. Lautaro Martinez menjadi pahlawan Inter dengan gol dia ke menit ketiga ya. Sementara dia juga ada menciptakan gol kedua yang menurut gue itu kontroversi ya. Itu sebenarnya murni gol, tapi ya yang namanya wasit kita juga nggak ngerti lah ya. Beberapa kali, dan harusnya juga ada pemain Verona yang harusnya kena kartu kuning kedua, tapi nggak kena sahabat Bob. Ya udahlah, yang paling penting adalah sekarang Inter fokus bagaimana memenangkan setiap pertandingan demi pertandingan sahabat Bob ya. Banyak kalau yang gue lihat semalam di grup ya, sahabat Bung Bob, banyak Interisti lain, wah kok mainnya begini ya. Sekarang kita Inter itu tidak butuh permainan cantik, tidak butuh permainan atraktif bla 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 bla, tapi akhirnya imbang, akhirnya kalah. Yang sekarang yang dibutuhkan adalah poin demi poin ya. Poin maksimal adalah 3. Bagaimana kita tetap masih masih menggantung harapan untuk menjadi Scudetto, menunggu yang namanya Napoli terpleset, tapi Inter tetap konsisten mendapatkan setiap pertandingan Serie A adalah 3 poin sahabat Bob ya. Jadi bagaimanapun ya, kalau menurut gua ya dari segi pertandingan ya Inter tetap menguasai pertandingan, dan bahkan secara shot on goal juga Inter lebih unggul dibanding Verona. Verona hanya punya satu kesempatan ya, punya satu shot on goal ya. Bagaimanapun Inter tetap mendominasi sahabat Bob ya, dan kita melihat bagaimana pertandingan ini. Kalau kita berbicara kalau Onana ya tidak begitu banyak melakukan pergerakan karena ya tidak banyak diserang ya, tapi kita bisa melihat bagaimana Skriniar benar-benar ganas ya, Acerbi dengan ketenangannya, Bastoni yang juga menunjukkan kualitasnya, Di Marco yang turun naik, di kanan ternyata Darmian menggeser yang namanya Dumfries ya. Dumfries sejak setelah Piala Dunia memang menghilang secara penampilan, secara fisik ya. Nah di tengah Hakan juga membuktikan diri, ternyata kemarin dia sempat cedera, tapi penampilan dia semalam luar biasa. Mkhitaryan juga ya, pergerakannya yang dia sudah bermain 9 kali berturut-turut sahabat Bob yang namanya Mkhitaryan ya. Terus Gagliardini kembali menjadi starter, dan kali ini dia benar-benar bisa menunjukkan dan bisa memberikan kontribusi. Di depan Dzeko yang sering menahan bola, dan Toro yang membuat pertandingan semakin menarik sahabat Bob ya. Ini sekarang akhirnya Inter sama poinnya dengan Juve menjadi 37, dan Milan semalam ditahan imbang oleh Lecce ya. Jadi Milan menahan imbang Lecce ya, maksudnya begitu. Akhirnya Milan bisa menahan imbang Lecce 2-2 sahabat Bob ya. Jadi poinnya 38, kita 37, dan Napoli 47. Jadi beda 10 poin dengan Inter. Yang paling penting adalah tetap percaya dan tetap konsisten sahabat Bob. Nah sedikit ya kita komentarin apa yang komentarnya Lautaro Martinez setelah pertandingan usai. Tidak bisa terpeleset lagi di Serie A, berusaha memenangkan Super Coppa untuk fans kami, dia bilang gitu ya. Martinez menegaskan bahwa Inter telah bersiap menghadapi pertandingan sulit melawan yang namanya Verona. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit ya. Kami segera menemukan gol, dan kemudian kami melakukan apa yang telah kami persiapkan, melawan tim yang bermain man to man di seluruh lapangan. Yang terpenting adalah sekarang itu menang ya. Jadi kita jangan debat lah, mainnya jelek bla 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 bla. Yang penting menang ya.
seri kalah, Inter diejek ya, main jelek diejek. Jadi kapan bagusnya gitu loh sahabat Bob ya. Jadi kita sebagai fans apapun yang terjadi kita akan tetap dukung dan berikan aura yang positif sahabat Bob ya. Perlombaan untuk mengejar Napoli masih panjang, tapi kami tidak bisa membuat kesalahan lagi karena jaraknya jauh ya. Jadi Inter kalau misal masih pengen mengejar Scudetto, tidak ada lagi kesalahan. Siapapun lawan di depan harus 3 poin ya. Ya, saya secara pribadi setelah Piala Dunia, saya baik-baik saja. Di Qatar saya tidak melakukan apa yang saya inginkan. Tapi saya selalu berusaha memberikan kegembiraan kepada orang-orang. Sekarang kami harus beristirahat untuk Piala Super. Besok kami akan berangkat dan membawa piala itu ke Inter sahabat Bob, untuk para fans yang sudah setia terus mensupport kami ya. Jadi nanti di tanggal 18 dini hari jam 2 di Riyadh akan ada pertandingan Inter melawan Milan, itu adalah Super Coppa ya sahabat Bob. Semoga piala ini kita bawa ke markas Inter ya. Terus pelatih Simone Inzaghi juga diwawancara, dia bilang Brozovic, Handanovic udah pasti absen untuk Super Coppa melawan AC Milan. Lukaku akan dievaluasi ya. Semalam Barella juga ada bermain sebentar dan memang masih menahan diri ya, karena memang belum full 100% cederanya sembuh ya. Nah, dalam sebuah wawancara semalam ya, Inzaghi memberikan kabar terbaru tentang cedera skuadnya ya. Jadi seperti gua bilang tadi, Brozo sama Handa tidak dibawa ke Riyadh. Lukaku akan dilihat dalam beberapa hari. Nah, kita akan lihat, saya pikir Brozo tidak akan pulih ya. Nah, saya lebih khawatir dengan kondisi para pemain. Kami datang dari pertandingan 120 menit melawan Parma. Saya meragukan Hakan dan Barella sampai kemarin, tetapi mereka tersedia. Saya mendapatkan banyak bantuan di lini tengah dari Aslani, Mkhitaryan, dan Gagliardini. Dan jangan lupa sahabat Bob, Aslani begitu penampilannya sudah mulai konsisten, gue lihat semalam hampir mencetak gol dari luar kotak penalti, dan bagaimana visi permainan dia bagus. Dan kita juga kadang-kadang heran kenapa bukan Gagliardini yang diganti dengan Mkhitaryan gitu loh, kenapa Hakan yang diganti gitu loh. Nah itu, tapi ya itu yang tahu adalah Inzaghi sahabat Bob ya. Sisanya sangat penting menjalani pertandingan di malam hari. Kami memutuskan untuk tidur ya di sini, berlatih di pagi hari dan berangkat sore untuk berada di Arab Saudi pada malam hari. Kami tahu adalah waktu pertandingan yang ketat, istirahat sangat penting. Penilaian dibuat untuk kemajuan Napoli. Kami telah menangkan 8 pertandingan dari 10 pertandingan ya. 8 kemenangan dari 10 pertandingan, satunya kalah dari Juve, satunya seri melawan Monza. Jadi ya, Inter masih konsisten. Jadi lihat sisi positifnya. Kami tidak harus melihat klasemen, tapi pertandingan ke pertandingan berharap memiliki pemain sebanyak mungkin ya. Terakhir Inzaghi mengambil kesempatan untuk memuji Gagliardini. Ia melanjutkan penampilan bagus melawan Parma dengan penampilan impresif di lini tengah ya. Dia sangat bagus, dia datang dari periode waktu di mana dia bermain sedikit ya. Kita akan tunggu seperti apa nanti Inzaghi mengatur timnya di Riyadh sahabat Bob. Nah, ini kita sedikit berbicara Roberto Gagliardini. Tidak memainkan 2 laga berturut-turut dalam satu waktu ya. Senang telah berkontribusi untuk menang ya. Tidak mudah untuk bermain sedikit, tapi saya berusaha melakukan yang terbaik. Sudah lama sejak saya memainkan 2 pertandingan berturut-turut, dan saya senang bisa berkontribusi untuk kemenangan ini. Ya, bagus untuk langsung mencetak gol karena kami tahu Verona bermain man to man dan kami jelas dalam membalikkan bola dan kemudian mencetak gol. Dalam karir saya memiliki pelatih tingkat tinggi dan saya telah menciptakan pengalaman yang akan saya selalu bawa jika saya datang ke Inter karena itu etos kerja saya. Nah, dia sedikit mengungkapkan begini sahabat Bob, bahwa dia belum siap untuk membuat keputusan tentang masa depannya karena dia mencari lebih banyak waktu bermain sambil menegaskan bahwa dia telah membuktikan diri sebagai standar klub seperti di Inter. Saya tidak berniat untuk memiliki jumlah menit ini lagi. Saya merasa saya masih bisa memberikan banyak. Saya memiliki banyak keinginan untuk membuktikan diri. Pada bulan Juni saya akan membuat keputusan. Ya, memang benar sahabat Bob, Gagliardini ini kan selalu pemain cadangan dan jatah bermainnya selama di Inzaghi juga sedikit. Ya, dia masih muda dan pastilah dia pengen mendapat tantangan baru dan bisa bermain full setiap
pertandingan sahabat Bob ya. Kalau memang dia akhirnya pergi ya udah kita ikhlaskan ya sahabat Bob ya. Jangan terlalu sedih ya kehilangan Gagliardini ya. Terus kalau kita berbicara Bastoni, ini juga penampilannya juga luar biasa ya. Dia bilang gini, hari ini solid, ingin menang Supercopa, terus pembicaraan perpanjang kontrak sudah waktunya, saatnya tepat. Kami solid, itulah yang kami inginkan dalam pertandingan ya. Tandang kami kebobolan terlalu banyak, kami memberikan kesan rentan, tapi bukan itu yang kami lakukan. Kami ingin menjadi efektif meski kami tidak hebat ya. Keinginan untuk balas dendam ke AC Milan ya, itu adalah trofi yang jadi kami ingin bermain dengan baik. Apakah lebih baik memenangkan ini atau Liga? Tidak ada pemain dengan ambisi yang akan menjawab pertanyaan itu. Kami itu akan sulit, tetapi kami akan mencoba memenangkan keduanya. Dia ditanya kontraknya ya, nanti saya tidak fokus di situ, tapi kita tenang, kita akan membicarakan itu nanti ya. Bagaimanapun ini adalah pemain yang setia, semoga aja dia nanti memperpanjang kontrak di Inter sahabat Bob ya. Jadi kalau kita lihat rating pemain untuk permainan nanti di Verona tadi ya, Andre Onana 6, dia nggak banyak melakukan penyelamatan ya, karena memang ini kurang dapat serangan. Kalau Milan Skriniar dapat 7, seorang pemimpin dan kapten di belakang yang memimpin dengan memberikan contoh. Aslani, si Acerbi juga solid, 6,5, Alessandro Bastoni 6,5, Matteo Darmian juga 6,5, Henrik Mkhitaryan 6,5, Hakan 6, Roberto Gagliardini 6,5 loh, Di Marco 6,5, Edin Dzeko 6, Martinez 7, Aslani 6,5, Joklin Korea 5,5. Nah ini yang sampai sekarang belum bisa balik permainannya, fisiknya, dan sering kehilangan bola, dan dia kayaknya memang tidak cocok memang dengan skema permainan Inzaghi dengan pemain-pemain Inter ya. Ya kita berharap ya nanti Juni dia bisa dijual, karena kan kita perlu pengganti yang sepadan ya. Robin Gosens 6, Nicolo Barella juga 6 ya. Dan Carboni itu adalah kejutan menggantikan si Martinez, dan ini adalah yang selalu fans bilang mainin pemain-pemain muda. Nah sekarang Carboni dimainin, kemarin juga semalam juga Zanotti dibawa cuman tidak dimainkan, Brazao juga dibawa tapi nggak dimainin. Tapi ini luar biasa sahabat Bob. Jadi Inzaghi ini patut kita puji, patut kita ucapkan bahwa dia brilian ya. Dia bisa mengalahkan Napoli dengan cerdasnya, sementara Juve dibantai sahabat Bob. Jadi ya bagaimanapun tetap kita melihat Inzaghi ini adalah positifnya Inter. Dengan segala keterbatasan dia bisa membawa Inter seperti ini sekarang sahabat Bob ya. Terus sedikit gua mau update tentang yang namanya Marcus Thuram, karena Korea mau keluar ya. Inter Milan masih menargetkan Marcus Thuram dari Gladbach di tengah minat kuat dari Chelsea ya. Ya kalau Chelsea sekarang peringkat 10, apakah benar-benar si Thuram akan pergi ke sana? Sementara pelatih Gladbach menyatakan bahwa Thuram akan pergi bebas transfer, tidak akan dijual di di Januari. Ya kita berharap Inter memenangkan persaingan. Kenapa? Karena menjanjikan Liga Champion, dan Chelsea juga pasti butuh waktu ya dengan pemain-pemain. Bahkan tadi dia baru beli pemain Ukraina dengan harga 100 juta euro. Ini luar biasa ya. Memang klub sultan apa aja bisa dibeli, tapi ya belum bisa menyatukan, dan mereka kayaknya butuh pelatih yang bisa menyatukan itu sahabat Bob ya. Semoga aja Marcus Thuram ini merapat ke Inter supaya bisa menggantikan Lukaku atau Korea ya. Nah itu sahabat Bob, jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya Inter, dan kita nanti supaya kita berharap bagaimanapun Supercopa kita bisa bawa trofinya ke Inter. Dan ini adalah menjadi satu titik balik ya, seperti di video gue sebelumnya, bahwa Inter sekarang sudah bisa bermain efektif walaupun menang 1-0, yang penting menang sahabat Bob. Mau skornya 0,5, yang penting menang sahabat Bob ya. Jadi kita no debat, yang paling penting adalah kita tetap support Inter sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.